Berapa sama dolar? S2 S3 terus sama sekitar 1.250 dolar Australia waktu itu. Wah, kalau dikalikan itu berapa ya? Sekitar 12.500.000 itu Wah, selama 2 minggu. ya. Uh, Oke, baik Mbak. Kalau begitu kita beralih ke ini. Tadi apa prestasi-prestasi Mbak? Katanya Mbak Sutina ini juga awardee WIGB. Apa sih WIGB itu? Tahun 2016. WIGB itu Women in Global Business ini beasiswa pelatihan dari Australia Award Scholarship. Ini pelatihan seperti apa beasiswanya? Kebetulan waktu itu beasiswa tentang industri makanan. Kebetulan kan saya punya pengalaman kerja di industri makanan selama 5 tahun waktu pas daftar uh, AS itu. Mm-mm. Nah, jadi mm, tapi lebih ke industri. Jadi kayak ditanya punya usaha apa, terus misalkan kalau misalkan kerja itu kalau untuk ikut short termnya AS itu minimal harus profesional. Jadi kebetulan waktu itu saya di mm, bagian staf produksi di perusahaan. Terus saya ngajuin, alhamdulillah sih lolos. Mm-mm. Berapa tahun kerja di sana? 5 tahun ya? Harus punya makanan Eh, juga baru bisa daftar. iya kebetulan kan jadi kalau AS itu short termnya itu ada banyak temanya. Kalau dulu sebelum pandemi itu setiap 2 bulan sekali temanya ganti-ganti. Oh Nah, gitu. kebetulan saya waktu itu ikut yang Women in Global Business untuk food producing and processing. Jadi selama 2 minggu di Australia itu belajar tentang pengolahan bahan mentah jadi bahan jadi untuk industri makanan. Oh gitu. Kalau saya ingin daftar, yang Waktu itu harus sih saya punya mulai. apa? Misalnya ada teman-teman, saya ingin daftar misalnya. Apa yang harus saya punya baru saya bisa daftar ya? Kalau untuk yang short term di AS itu, yang pertama sih harus profesional di bidangnya. Biasanya mereka minta persyaratannya, kalau yang sekarang ini minimal itu supervisor atau manager untuk yang perusahaan swasta. Wah, Terus kalau enggak PNS sih biasanya. wah susah juga berarti ya. Dari kriterianya itu susah juga. Berarti Mbak Sutina pernah jadi manajer di sebuah perusahaan. Enggak sih, kalau dulu masih waktu pas 2016 itu syaratnya masih nggak terlalu susah sih. Kalau minimal kalau punya usaha itu ada PIRT dan halalnya. Terus kalau misalkan nggak punya usaha itu minimal supervisor atau staff sih minimal. Baik. WIGB Women in Global Business ini berarti harus punya usaha dong ya. Usaha Mbak Sutina apa ya? Terus punya usaha. Kebetulan waktu itu kan eh, waktu daftar itu kan dari perusahaan, tapi perusahaan nggak mau kalau misalkan eh, apa namanya perusahaan mereka dijadikan project untuk KHS. Jadi saya bikin project sendiri. Alhamdulillah waktu itu bikin project orek tempe. Korek Jadi tempe. sempat jualan orek tempe. Kalau Kemudian kalau jualan yang ini apa pakaian lewat online, sepatu, sendal, bisa ikut juga enggak ya? Women in Global Business. Atau harus punya karya hmm, sendiri, usaha sendiri. harus dari karya sendiri sih, maksudnya usaha yang kita bangun sendiri sih, maksudnya yang dari nol. Kalau misalkan kayak perusahaan pakaian ya mungkin eh, perusahaan yang yang kita bikin sendiri, terus kita udah punya izinnya. Mm-mm. Ini disabilitas juga ya baru bisa ikut. Atau yang apa yang biasa Hmm, reguler bisa kebetulan juga. waktu itu saya ikut yang umum. Oh, Jadi umum. kalau iya yang umum. Tapi untuk mewakili ini sih penyandang disabilitas, jadi dari semuanya itu ada 24 wanita, 25 orang wanita. Kebetulan saya sendiri sih yang penyandang disabilitas. Yang lain-lainnya ini sih masnya umum. Wah, hebat. Terus kalau yang ini apa WIGB tadi Women in Global Business itu ini harus punya rekan kerja atau harus bisa enggak saya Hmm, individual saja? Kalau untuk ini harus ini sih maksudnya individual bisa, tapi kalau punya usaha minimal ya usahanya itu harus punya PIRT atau halal.
Tapi kalau yang sekarang itu lebih susah lagi. Kalau yang sekarang itu minimal harus punya usahanya masuk ke BPOM. Nah, waktu itu gimana cara masukin keripik itu ke BPUM? Keripik apa tadi? Yang Orek tempe. tempe, orek tempe. Orek tempe Kalau itu, itu kebetulan project hasilnya, maksudnya kan kita setelah ikut apa namanya pelatihan itu kan kita harus project apa nih yang kita mau jalanin. Nah, kebetulan saya waktu itu pilih bikin project sendiri, project orek tempe. Jadi dikasih tahu ke apa namanya kayak misalkan ke pengajarnya, yang pengajar dari Australia itu ada Mr. Cameron. Jadi dia dari UQ, dia eh, dosen bisnis di jurusan bisnis di UQ. Terus sama ada lagi dari perwakilan dari Griffith University. Nah, waktu itu yang ngadain itu Griffith University. Jadi kita harus ngasih kayak projectnya, project apa. Kalau teman-teman yang lain kayak misalkan perbaruan kemasan, yang kemasannya tadinya yang biasa aja diperbarui. Nah, kebetulan karena saya kan waktu itu kerja di perusahaan, terus perusahaannya mereka nggak mau bikin project untuk AS ini. Ya udah saya nanya kalau misalkan mau bikin project sendiri boleh apa enggak. Terus kata mereka boleh. Ya udah bikin project korek tempe itu. berapa bulan pelatihannya? Pelatihannya sebenarnya kalau dihitung-hitung itu 3 bulan. Tapi nggak full 3 bulan. Jadi di bulan pertama itu kita pelatihan 3 hari di Bandung. Jadi itu kayak misalkan nanti di Australia kita mau ngapain aja, terus misalkan kita mau ngajuin project apa nih selama di sana, terus Wah, berarti pernah ke harus Australia ngikutin juga, Mbak. juga apa Mbak Sutina pernah ke Australia juga? iya Wah, jadi jualan di orek-orek Australia kan jadi tempe ke Australia. enggak, jadi maksudnya kita belajar kan ini tentang pengolahan industri makanan. Oh Jadi di iya. Australia itu selama 2 minggu kita belajar bagaimana sih apa namanya pengolahan makanan yang baik dan benar di Australia. Kayak misalkan sertifikat, cara pengurusan sertifikat, terus misalkan pengolahan makanannya yang baik dan benar, terus penjualannya, terus misalkan kemasannya yang dipakai, misalkan kemasannya kalau di Australia itu yang monokrom itu lebih mahal ketimbang yang cerah warnanya kayak gitu juga semuanya belajar. Terus tentang market pasar juga sih. Jadi kita keluar masuk mall ya keluar masuk mall untuk ngeliatin gimana penjualannya mereka gitu. Wah, berarti dari Itu sih. semuanya itu didanai semua ya? Dari pihak penyelenggara. Mm-mm. Nah, dari waktu itu yang menyelenggarakan kan dari AS, dari Australia World Scholarship, sama Mm-mm. dari Griffith University. Griffith University itu tempat kita belajar selama di Australia 2 minggu itu di situ. Dikasih pesangon Hmm, juga. jadi pas kita lolos itu untuk tiket perjalanan pulang pergi itu ditanggung sama Australia World sama Griffith. Jadi kita cuma modal paspor aja kalau udah lolos itu. Jadi kita nggak ngeluarin uang apa-apa. Terus selama di sana Berapa bulan? uh, Berapa bulan di sana? cuma 2 minggu aja. 2 minggu dikasih pesangon juga toh ya? Jadi selama 2 minggu itu kita dapat uang saku. Uang sakunya itu sekitar setengah dari uang saku apa namanya beasiswa yang long term. Maksudnya beasiswa S2 kan di AS juga ada beasiswa S2 Berapa sama dolar? S2 S3 terus sama sekitar 1.250 dolar Australia waktu itu. Wah, kalau dikalikan itu berapa ya? Sekitar 12.500.000 itu Wah, selama 2 minggu. 12. Iya. Hebat Mbak Sutina ini. Nah, terus kalau misalnya balik ini, Hmm. hasil dari pelatihannya itu dari Mbak Sutina berpengaruh apa dari Mbak Sutina ini? Hmm. Yang tadinya kan saya nggak punya usaha kan, terus Mm-mm. gara-gara ikut Australia Awards akhirnya saya punya usaha orek tempe itu. Jadi dari situ sih yang ini, maksudnya pengaruh terbesarnya yang tadinya saya masih nggak kepikiran pengen punya usaha, akhirnya kepikiran punya usaha makanan, terus bikin usaha makanan sampai ini sih, uh, sampai bagaimana cara
kemasannya yang bagus kayak gimana, terus sampai belajar semuanya sih. Nah, katanya juga Mbak Sutina ini salah satu awardee ELTA ya. ELTA Iya. 2017. ELTA itu apa sih? Apakah sama dengan AAS tadi? Hmm, Australian ya, jadi Worship. ALTA ini program dari Australia